Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perancangan algoritma sistem fuzzy Tsukamoto untuk menilai faktor keturunan diabetes. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Rizkia Windy Paramita dengan NIM 22 dan juga rekan saya yaitu Ara Roselia Safitri dengan NIM 21. Nah, pada proyek yang kami buat ini sebagai simulasi bagaimana komputer bisa membantu memperkirakan risiko seorang terkena diabetes berdasarkan data seperti kadar glukosa, indeks massa tubuh atau BMI, dan juga faktor keturunan. Nah, kita yang pertama dulu yaitu tujuan algoritma. Jadi tujuan dari algoritma ini adalah untuk membuat sistem penilaian risiko diabetes. Nah, sistem ini menerima 3 input utama yaitu kadar glukosa, BMI, dan juga diabetes pedigree function atau yang kita singkat dengan DPF yang menggambarkan seberapa besar pengaruh keturunan terhadap diabetes. Nah, kami menggunakan metode fuzzy Tsukamoto karena metode ini bisa memberikan hasil akhir berupa angka pasti atau CRISP value, tapi tetap memperhitungkan ketidakpastian yang sering ada di data medis. Nah, yang kedua yaitu tahapan algoritma Tsukamoto. Secara umum algoritma ini memiliki 5 tahap utama. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fazifikasi. Jadi fazifikasi ini artinya mengubah data numerik menjadi data fuzzy. Misalnya kita memiliki data glukos 145, BMI 32, dan DPF 0,6. Nah, nilai ini akan diubah menjadi derajat keanggotaan seperti glukos high-nya 0,8, BMI mediumnya 0,6, dan DPF mediumnya 0,7. Nah, fungsi keanggotaan yang kami gunakan berbentuk segitiga dan juga trapesium. Tujuannya yaitu supaya sistem bisa memahami bahwa nilai 145 itu tidak langsung tinggi banget, tapi mungkin cukup tinggi dengan tingkat keyakinan tertentu. Nah, kita masuk ke yang tahap kedua yaitu pembentukan basis aturan atau rule base. Setelah semua input difazifikasi tadi, kami membuat kumpulan aturan logika berdasarkan hubungan antar variabel. Jadi contohnya seperti if glucose is high and BMI is high and DPF is high, then risk is high. Seperti itu. Nah, ciri khas dari metode Tsukamoto ini adalah bagian then-nya atau konsekuennya harus punya fungsi keanggotaan yang monoton. Jadi nilainya ini selalu naik atau turun. Itu penting banget supaya nanti setiap aturan bisa menghasilkan nilai CRISP tersendiri. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu inferensi fuzzy. Di tahap ini sistem menentukan seberapa aktif setiap aturan. Caranya dengan mengambil nilai minimum dari semua derajat keanggotaan pada kondisi if. Jadi misalnya kalau glucose high-nya ini 0,8, BMI high-nya 0,6, dan DPF high-nya 0,7, maka alpha yaitu minnya 0,8, 0,6, 0,7 sama dengan 0,6. Jadi kekuatan aturan itu adalah 0,6 seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke tahap keempat yaitu perhitungan nilai CRISP per aturan. Nah, berbeda dengan metode Mamdani, pada Tsukamoto ini setiap aturan menghasilkan nilai CRISP tersendiri. Nah, nilai ini disebut Z, I, atau Z sub I. Contohnya yaitu seperti yang pertama, misal kalau aturan menunjukkan risiko rendah atau low risk, maka rumusnya yaitu Z sama dengan 50 dikali dalam kurung 1 min alpha. Nah, akan tetapi jika risikonya tinggi atau high risk, maka nanti Z sama dengan 50 plus 50 dikali alpha. Jadi setiap aturan punya pasangan nilai alpha atau Z begitu. Nah, kita lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap kelima, defasifikasi. Nah, yang terakhir ini semua hasil aturan digabung menggunakan rata-rata tertimbang. Ya, rumusnya Z sama dengan sigma dalam kurung alpha kali Z dibagi dengan sigma alpha. Nah, nilai Z inilah yang menjadi skor akhir risiko diabetes dengan rentang dari 0 sampai dengan 100. Jadi interpretasinya misalkan 0 sampai 40 ini risikonya rendah,
41 sampai 70 ini resikonya sedang, dan juga yang terakhir yaitu 71 sampai 100 ini berarti tergolong risiko tinggi. Seperti itu. Algoritma Fuzzy Tsukamoto pada sistem ini bekerja secara bertahap dari input sampai menghasilkan nilai risiko yang pasti, CRISP. Berikut merupakan urutan proses logika pseudocode atau langkah terstruktur dari algoritma Fuzzy ini. Nomor 1 adalah input. Sistem menerima 3 parameter penting, glukos, BMI, dan diabetes pedigree function (DPF) dari dataset pasien. Selanjutnya adalah fizifikasi. Setiap nilai input diubah menjadi derajat keanggotaan mu terhadap kategori low, medium, dan high menggunakan fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga. Selanjutnya adalah langkah evaluasi rule. Untuk setiap aturan ke I, sistem menghitung alpha I, nilai minimum dari semua mu pada premis. Selanjutnya adalah ZI, nilai CRISP pada konsekuen, fungsi monoton naik atau turun. Selanjutnya adalah diversifikasi. Menggunakan rata-rata berbobot weighted average dengan rumus Z sigma alpha I dikali ZI dibagi sigma alpha I. Hasilnya adalah nilai resiko diabetes Z. Selanjutnya adalah output. Nilai Z digunakan untuk menentukan kategori resiko. 0 sampai 40 adalah resiko rendah. 41 hingga 70 merupakan resiko sedang. Selanjutnya, 71 sampai 100 merupakan resiko tinggi. Lanjut, alasan pemilihan metode Tsukamoto dalam algoritma ini. Metode Tsukamoto dipilih karena sesuai sifat data medis, di mana hubungan antara variabel bersifat monoton. Semakin tinggi glukos atau BMI, semakin tinggi resiko. Kedua, memberikan output CRISP, bukan sekedar kategori fuzzy, sehingga mudah diinterpretasikan sebagai nilai risiko nyata. Selanjutnya adalah mudah dijelaskan dan transparan, cocok untuk sistem berbasis pengetahuan, expert system di bidang medis. Nomor 4 adalah komputasinya ringan sehingga dapat dijalankan dengan cepat pada dataset sederhana seperti diabetes CSV. Selanjutnya adalah diagram alir atau flowchart. Flowchart ini menggambarkan urutan proses sistem Fuzzy Tsukamoto, dimulai dari input data pasien seperti glukos, BMI, dan DPF. Lalu masuk ke tahapan fizifikasi, di mana nilai input diubah menjadi derajat keanggotaan fuzzy. Setelah itu, dilakukan evaluasi rule base, yaitu menggabungkan aturan-aturan fuzzy untuk menentukan tingkat resiko tiap kondisi. Lanjut, setiap rule menghasilkan nilai alpha, kekuatan aturan, dan nilai Z, output CRISP per rule. Tahap berikutnya adalah diversifikasi, di mana semua nilai digabung dengan metode rata-rata berbobot untuk mendapatkan hasil akhir Z. Yang ini. Nah, untuk yang terakhir adalah sistem menampilkan resiko diabetes Z dan kategorinya rendah, sedang, atau tinggi. Jadi, flowchart ini menunjukkan alur logis dari input, proses fuzzy, sampai output akhir yang jelas dan terstruktur, berbentuk CRISP. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait kodenya. Jadi yang pertama langsung saja, itu ada judul dan import library.
Ini bagian untuk memanggil library yang dibutuhkan, yaitu yang pertama menggunakan library pandas untuk membaca data CSV, lalu NumPy untuk perhitungan matematika, dan juga library yang ketiga yaitu Matplotlib untuk membuat grafik. Nah, lalu selanjutnya ada kode untuk fungsi keanggotaan fuzzy. Nah, dua fungsi ini yaitu def trapezoid mf dan def triangle mf. Dua fungsi ini digunakan untuk membentuk kurva keanggotaan fuzzy, di mana trapezoid untuk bentuk trapesium dan triangle untuk bentuk segitiga. Nilainya ini menunjukkan seberapa kuat suatu data termasuk dalam kategori tertentu, misalnya glucose high. Nilai keanggotaan di sini selalu di antara 0 sampai 1. Contohnya seperti kalau kadar glukosanya 145, mungkin mio high-nya 0,8, artinya cukup tinggi. Sedangkan kalau BMI-nya 25, nanti derajat anggotaan medium 0,4 yang artinya agak sedang. Nah, selanjutnya yaitu membaca dataset. Nah, di ini untuk membaca data pasien dari file CSV yang saya masukkan di folder ini. Nah, selanjutnya yaitu mendefinisikan himpunan fuzzy. Nah, di sini dibuat 3 variabel fuzzy utama, yaitu yang pertama glucose terdiri dari 3 yaitu low, medium, dan high. BMI atau indeks massa tubuh juga sama, dan DPF juga. Jadi semuanya yaitu ada low, ada medium, dan juga ada high. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi keanggotaan berbentuk segitiga atau trapesium. Contohnya seperti ada low lambda trapezoid MF X 0, 0, 90, 110. Artinya nilai glukosa di bawah 90 dianggap rendah atau derajat keanggotaan mendekati 1. Tapi makin tinggi nilainya, maka makin kecil juga keanggotaannya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi diversifikasi atau konversi ke nilai CRISP. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai risiko akhir tiap aturan. Jadi jika risiko rendah atau low risk, maka nilai Z-nya makin kecil. Jika risiko tinggi atau high risk, maka nilai Z-nya semakin besar. Jadi setiap aturan fuzzy nanti menghasilkan nilai ZI berdasarkan alfa atau derajat kebenaran aturan. Dan selanjutnya yaitu pembuatan basis aturan atau rule base. Dan bagian ini membuat semua kombinasi aturan otomatis, totalnya 27 aturan. Nah, setiap aturan ini bentuknya seperti misal if glucose is medium and BMI is high and DPF is low, then risk is low risk. Aturannya ini ditentukan berdasarkan logika sederhana. Jadi jika 2 atau lebih variabel high, maka hasilnya high risk. Sedangkan jika 2 atau lebih variabel low, maka hasilnya low risk. Kalau campuran dilihat dari kondisi glukosnya karena paling berpengaruh. Selanjutnya yaitu fungsi inferensi Tsukamoto, yaitu def Tsukamoto inference ini. Ini bagian utama algoritma Tsukamoto yang menjalankan semua proses fuzzy untuk satu data pasien. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menghitung derajat keanggotaan tiap input, yaitu glukos, BMI, dan DPF terhadap semua kategori. Nah, lalu selanjutnya yaitu menjalankan semua aturan. Untuk setiap rule ini dihitung alfanya atau nilai minimum dari 3 keanggotaan pada bagian if. Nah, alfa ini menunjukkan seberapa kuat aturan tersebut aktif. Lalu yang ketiga, hitung nilai Z sesuai konsekuen. Kalau aturan hasilnya low risk, pakai Z from low alpha. Sedangkan kalau high risk, pakai Z from high alpha. Lalu kita simpan semua pasangan, yaitu alpha dan Z. Setelah semua rule selesai, nanti kita bisa hitung output akhirnya atau defasifikasi dengan rumus Z sama dengan sigma A kali Z per sigma alpha. Tadi alpha kali Z ya. Nah, hasil Z inilah skor risiko diabetes untuk pasien tersebut. Nah, kemudian di sini adalah kode untuk menjalankan semua data. Di bagian sini, baris ini melakukan proses inferensi fuzzy Tsukamoto untuk setiap baris data setiap pasien dalam dataset. Fungsi inference row dipanggil untuk menghitung nilai risiko diabetes berdasarkan nilai glukos, BMI, dan DPF setiap barisnya. Hasilnya disimpan ke dalam kolom baru di diabetes risk score
dengan data frame DF. Selanjutnya adalah ini. Resiko fungsi kategori RISC membagi nilai resiko ke dalam 3 kategori linguistik, yaitu low, medium, dan high. Selanjutnya adalah simpan dan statistik. Pertama ini adalah untuk menyimpan hasil analisis ke file diabetes Tsukamoto result untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah fungsinya menampilkan statistik deskriptif min, max, dan STD dari nilai risiko yang dihasilkan, yang discard. Lanjut ke berikutnya. Adalah untuk membuat rentang nilai domain untuk masing-masing variabel input. Contoh ini untuk glukos 0 sampai 200, batas atasnya 200. Nah, selanjutnya untuk BMI di rentang 0 sampai 70. Selanjutnya adalah DPF memiliki rentang antara 0 sampai 2,5. Untuk tiap variabel program menggambarkan 3 fungsi keanggotaan, yaitu low, medium, dan high. Lanjut ke berikutnya di sini. Mari. Program ini untuk menghasilkan 4 grafik, yaitu histogram skor resiko yang merupakan distribusi resiko secara keseluruhan. Selanjutnya adalah scatter glucose versus risk score, hubungan kadar gula dengan resiko. Selanjutnya adalah scatter BMI versus risk score, yaitu pengaruh berat badan terhadap resiko. Selanjutnya adalah DPF versus risk score, hubungan antara riwayat genetik dengan resiko. Lanjut ke berikutnya yang ini. Kode ini berfungsi untuk pengguna untuk bisa menginput data pasien baru secara manual di terminal. Data ini dikirim ke Tsukamoto Inference Sample untuk dihitung kris-nya. Ini memungkinkan simulasi real time untuk pasien yang tidak ada di dataset. Jadi kita bisa menambah input sendiri. Lanjut, berikutnya adalah menampilkan hasil akhir dari diffusifikasi Tsukamoto. Nilai kris menunjukkan skor resiko antara rendah, sedang, dan tinggi, memberikan makna linguistik. Rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut, berikutnya adalah membuat kurva keanggotaan fuzzy untuk output low risk dan high risk. Garis vertikal merah menunjukkan nilai kris hasil diffusifikasi. Grafik ini membantu memvisualisasikan posisi resiko pasien pada spektrum fuzzy. Nah, untuk outputnya, pertama adalah fungsi keanggotaan glukos. Sumbu X menunjukkan nilai kadar glukosa
0 sampai 200. 0 sampai 200. Sumbu Y merupakan derajat keanggotaan mu, yaitu seberapa kuat nilai glukos termasuk dalam kategori tertentu. Nilainya antara 0 sampai 1. Nah, untuk kurva biru yang ini adalah low, bernilai 1 keanggotaan penuh ketika glukos kurang dari sama dengan 75. Turun perlahan ke 0 saat glukos mendekati 100. Artinya, semakin rendah kadar glukos, semakin kuat diasosiasikan sebagai low. Selanjutnya adalah kurva oranye yang ini. Merupakan medium, meningkat dari 0 di sekitar 75, mencapai 1 di tengah sekitar 100, dan 125 turun lagi ke 0 di antara 150. Artinya, pasien dengan kadar glukosa normal tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi, termasuk medium. Selanjutnya adalah kurva hijau yang hijau. Mulai naik dari 125 ke atas, mencapai 1 sekitar 150 ke atas. Artinya, semakin tinggi kadar gula, semakin besar risiko masuk kategori high. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan BMI. Sumbu X adalah nilai BMI dari antara 0 sampai 70. Sumbu Y merupakan derajat keanggotaannya. Selanjutnya, kurva biru adalah memiliki nilai mu1 untuk BMI kurang dari 18,5. Berat badannya kurang. Turun ke 0 sekitar di 25. Artinya orang dengan BMI rendah dianggap resiko rendah untuk diabetes karena tidak obesitas. Selanjutnya adalah medium yang warna orange. Naik dari 18,5 sekitar sini sampai 30. Puncak mu1 sekitar 25 sampai 30 sini. Turun lagi setelah BMI 35. Artinya, berat badan normal sampai sedikit gemuk memiliki resiko sedang terhadap diabetes. Selanjutnya adalah untuk grafik yang warna hijau, yang high. Naik mulai dari BMI 30 ke atas. mu1 setelah 40 sampai 45. Artinya semakin obesitas, semakin tinggi resiko diabetesnya. BMI berbanding lurus dengan resiko diabetes. Obesitas meningkatkan resiko tinggi terhadap diabetes. Selanjutnya adalah grafik keanggotaan DPF. Ini ya. Sumbu X adalah nilai DPF dengan rentang 0 sampai 2,5. Semakin tinggi, maka semakin besar faktor keturunan diabetesnya. Sumbu Y merupakan derajat keanggotaan Fuzzy. Untuk yang warna biru berarti low. mu1 saat DPF kecil sekitar 0 sampai 0,4 ya. Turun ke 0 saat DPF mendekati 0,6 sampai 0,8. Artinya, pasien tanpa riwayat keluarga diabetes memiliki resiko rendah untuk terkena diabetes. Selanjutnya adalah medium yang berwarna orange. Meningkat dari 0,4 ke 1 sekitar
di rentang 0,8 sampai 1,2. Turun kembali setelah 1,5. Artinya, DPF sedang menandakan sebagian keluarga ada yang diabetes. Jadi, kalau keluarganya ada yang diabetes, memiliki resiko yang sedang atau medium. Selanjutnya ada yang warna hijau, yang berarti high. Naik dari sekitar 1,2 ke atas. Ini 1 di sekitar DPF lebih dari 1,8. Artinya pasien dengan riwayat keluarga kuat memiliki resiko tinggi. Selanjutnya adalah output dari ini. Nah, pertama, hasil dari defasifikasi diabetes Sakamoto ini akan disimpan dalam file CSV, yaitu diabetes Sakamoto hasil atau result. Ini bisa diubah ya guys. Ini berarti hasil seluruh perhitungan dari sistem fuzzy-nya dan kategori low, medium, high sudah tersimpan otomatis di file CSV baru. Setiap baris pasien dari dataset asli, glukos, BMI, dan TPF memiliki kolom tambahan, yaitu diabetes risk score dan risk kategori. Selanjutnya adalah yang count. Count ini adalah 768 ya. Ada 768 data pasien yang diproses sesuai jumlah data dalam dataset PIMA Indian Diabetes yang digunakan pada program ini. Jadi semua baris berhasil dihitung, tidak ada data yang terlewat ataupun error. Selanjutnya, mean. Nih, mean. Mean merupakan nilai rata-rata skor resiko diabetes, risk value dari seluruh pasien adalah sekitar 43,15 dari skala 0 sampai 100. Jadi secara umum mayoritas pasien berada dalam kategori resiko sedang ke rendah karena nilai 43 lebih dekat ke batas medium, sekitar 40 sampai 70 daripada high. Nah, lanjut ada STD atau standar deviasi skor, memiliki nilai 28,03. Nah, ini menunjukkan penyebaran variasi dari skor risiko antar pasien cukup besar. Jadi ada pasien yang risikonya sangat rendah mendekati 0 dan ada juga yang sangat tinggi mendekati 100. Lanjut ke 0 ini. Min. Artinya, nilai risiko terendah dari semua pasien adalah 0, yaitu benar-benar low. Biasanya, pasien yang mendapatkan nilai 0 yaitu memiliki glukos sangat rendah, BMI normal atau rendah, dan DPF kecil atau tidak ada faktor keturunan dari keluarganya. Nah, selanjutnya untuk 25% ini. 25% ini 24 ya. Kita memiliki nilai 24. Yang berarti 25 pasien memiliki skor resiko kurang lebih sama dengan 24,15.
Artinya sepertiga pasien dalam dataset termasuk kategori low risk. Lanjut ke 50%. 50%. Artinya, setengah dari pasien memiliki skor resiko 33,1. Median ini lebih rendah dari rata-rata ya. Jadi rata-ratanya 43. Ini menunjukkan distribusi condong ke kanan. Ada sedikit pasien yang memiliki resiko tinggi yang menaikkan rata-ratanya. Lanjut untuk 75 ya. 75% pasien memiliki skor kurang dari sama dengan 67,41. Jadi hanya 25 pasien yang termasuk kategori risk tinggi, lebih dari 67. Untuk masnya ini 100. Artinya pasien dengan nilai resiko tertinggi mendapat skor 100, yaitu resiko diabetes tertinggi yang mungkin dihasilkan oleh sistem Fuzzy Tsukamoto. Biasanya pasien ini memiliki glucose yang sangat tinggi, kurang lebih sama dengan 180. BMI-nya tinggi, kurang lebih dari sama dengan 35. Dan DPF-nya tinggi, lebih dari sama dengan 2. Sehingga semua aturan high menjadikan high semuanya. High di BMI, high di glucose, dan high di DPF. Menghasilkan alfa I besar dan ZI mendekati 100. Berdasarkan hasil statistik ini, sistem Fuzzy Tsukamoto berhasil mendapatkan skor resiko tertinggi diabetes rentang penuh dari 0 hingga 100. Nilai rata-ratanya adalah 43, bahwa sebagian besar pasien tergolong resiko rendah sampai sedang. Standar deviasi yang cukup besar di angka 28, menandakan variasi kondisi pasien cukup lebar sesuai dengan dataset yang sudah diketahui. Oke, selanjutnya yaitu tentang 4 grafik, histogram, dan scatter plot ini. Ini tujuannya untuk menunjukkan hasil perhitungan risk score atau tingkat risiko diabetes dari seluruh data pasien pada dataset yang dimasukkan di kode ini. Nah, penjelasan perbagian yaitu yang pertama yang kiri atas yaitu histogram skor risiko diabetes menampilkan sebaran nilai risiko dari semua pasien. Jadi semakin banyak batang di kanan, maka semakin banyak pasien dengan risiko tinggi. Lalu yang kedua yaitu kanan atas atau glucose versus risk score. Ini menunjukkan hubungan antar kadar glukosa dan risiko diabetes. Jadi titik-titik makin ke kanan, glukosa tinggi, ya risk score juga cenderung naik. Yang ketiga yaitu BMI versus risk score, menunjukkan bahwa pasien dengan BMI tinggi atau obesitas umumnya punya risiko lebih besar. Nah, lalu kanan bawah yaitu DPF versus risk score, ini menampilkan hubungan faktor keturunan DPF dengan risiko. Jadi nilai DPF-nya tinggi, maka kemungkinan besar risk score-nya juga tinggi. Jadi kesimpulannya, grafik ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi glukosnya, BMI-nya dan juga DPF, maka semakin besar risiko diabetes yang dihitung oleh sistem Fuzzy Tsukamoto. Nah, selanjutnya yaitu kita coba untuk memasukkan data yang baru. Di sini misal saya masukkan glukosnya 160, BMI-nya 24 dan DPF-nya 0,264. Maka nilai ini kemudian diolah lewat sistem Fuzzy Tsukamoto
Di setiap input dihitung derajat keanggotaannya terhadap kategori low, medium, dan high, dan program mengaktifkan rule aturan yang sesuai dan menghasilkan nilai alfa atau derajat kebenaran untuk setiap aturan. Nah, setelah itu dilakukan diversifikasi, itu menggabungkan semua nilai aturan menjadi satu nilai pasti. Nah, hasilnya yaitu nilai krisnya yaitu 12,83. Ini kategori risikonya rendah. Artinya sistem menilai bahwa dengan kombinasi glukos, BMI, dan DPF seperti tadi, maka pasien ini memiliki risiko rendah terhadap diabetes. Nah, jika kita lihat grafiknya ini, grafik ini menjelaskan secara visual bahwa dari data tadi, nah warna biru ini keterangannya low risk, artinya fungsi keanggotaan risiko rendah, nilainya tinggi di area kiri 0 sampai 40. Lalu oranye sebagai high risk, ini fungsi keanggotaan risiko tinggi, naik di area kanan 60 sampai 100, dan garis putus-putus merah ini untuk nilai kris output, yaitu tadi 12,83, menunjukkan posisi hasil diversifikasi. Karena nilainya di kiri berarti risikonya ini rendah. Jadi jika dihubungkan nilai di terminal 12,83 yaitu posisi garis merah di grafik ini membantu untuk bisa melihat hasil dari diversifikasi secara visual. Nah, selanjutnya yaitu dari kode ini kita juga menghasilkan data CSV baru yang nantinya bisa menunjukkan apakah diabetes risk score-nya ini tergolong tinggi atau rendah. Ini bisa dilihat di sini apakah dia termasuk low, medium, atau yang high. Berbeda dari data CSV yang aslinya belum terdapat tambahan kolom tadi. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.